Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, senang sekali bertemu dengan kalian kembali di novel sosiologi. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu berkaitan dengan tema kelompok sosial. Setelah kita mempelajari definisi pengertian kelompok sosial, kemudian bentuk dan jenis-jenis kelompok sosial yang seharusnya kalian juga sudah bisa memahami satu sama dengan yang lain, kita akan melanjutkan materi tentang kelompok sosial ya. Dan yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang apa itu partikularisme dan apa itu eksklusivisme, dimana kelompok sosial yang ada di sekitar kita itu pasti memiliki banyak karakteristik. Ada kelompok yang terbuka, ada kelompok yang tertutup, kemudian ada kelompok yang mementingkan kelompoknya sendiri, kemudian ada kelompok yang mau diajak kerjasama, dan macam-macam karakteristik kelompok sosial yang ada di sekitar kita itu. Dan kemudian sebelum kita membahas karakteristiknya, kita harus paham dulu bagaimana sih hubungan antar kelompok yang ada di dalam masyarakat itu. Ada beberapa dimensi atau latar belakang faktor mengapa antar kelompok itu saling berinteraksi atau berhubungan. Dan yang pertama adalah dimensi sejarah. Dari dimensi sejarah inilah kemudian antar kelompok satu dengan kelompok lainnya itu berinteraksi dan memiliki hubungan satu sama lain. Jadi kan ada faktor sejarah yang sama barangkali, kemudian dari kesamaan sejarah atau dilihat dari sisi sejarahnya antar masing-masing lembaga sosial, mereka akhirnya memiliki hubungan interaksi sosial di antara mereka. Kemudian yang kedua adalah dimensi institusi. Dimensi institusi ini adalah hubungan antar kelompok yang didasari atas adanya institusi atau lembaga ya, lembaga yang memiliki latar belakang yang sama atau bisa juga berbeda, yang pasti ada keterkaitan di antara lembaga satu atau institusi satu dengan institusi lainnya. Contoh saja semisal bagaimana MA Salafiyah ini memiliki hubungan erat dengan lembaga madrasah, lembaga pendidikan yang lain di sekitar wilayah Kajen dan sekitarnya. Nah, dari hubungan atau interaksi antar dua kelompok itu, dimensi institusi ini bisa dilihat. Kemudian yang ketiga adalah dimensi gerakan sosial. Bagaimana di dalam masyarakat itu ada muncul gerakan-gerakan sosial yang mana mereka bisa saja memiliki cara yang berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Itu bisa dilihat dari dimensi gerakan sosial, dan akhirnya ketika berbeda cara tetap satu tujuan, akhirnya mereka memiliki hubungan satu di antara lainnya. Kemudian yang terakhir adalah dimensi sikap. Sikap kelompok terhadap menyikapi suatu persoalan tertentu, kesamaan sikap itulah yang mendasari adanya hubungan atau interaksi antar hubungan kelompok satu dengan lainnya. Itu beberapa dimensi hubungan antar kelompok yang bisa kita lihat bagaimana mereka berinteraksi satu sama lainnya. Nah, apa itu partikularisme dan eksklusivisme kelompok? Partikularisme itu adalah sifat yang lebih mementingkan kelompoknya, sifat yang lebih mementingkan anggota kelompoknya. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar sekali di dalam pengertian partikularisme itu, gitu ya. Jadi partikularisme adalah suatu hal yang sangat biasa sekali ya, karena setiap kelompok itu pasti muncul sifat ini ya, muncul karakter ini, mementingkan anggota kelompoknya, mementingkan kelompoknya. Ketika ada konflik dengan kelompok lain, akhirnya tetap dibela meskipun salah, terbela. Karena apa? Muncul sifat partikularisme dalam kelompok itu. Biasa sekali ya, seseorang lebih mementingkan kepentingan anggotanya atau lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Itu
partikularisme. Kemudian yang kedua adalah eksklusivisme. Eksklusivisme itu dari kata eksklusif, artinya apa? Tertutup. Ya, ada kelompok yang memang tertutup, dia memisahkan diri dari masyarakat. Ya. Contohnya ya kelompok terorisme. Itu kelompok terorisme ada kelompok yang eksklusif. Kenapa? Ya, mereka tidak bisa menerima norma-norma masyarakat, aturan-aturan di dalam masyarakat itu, gitu ya. Itu eksklusivisme. Kemudian dinamika kelompok sosial. Ya, dinamika kelompok sosial itu apa? Pergerakan. Dinamika itu pergerakan kelompok sosial. Jadi setiap kelompok sosial itu pasti mengalami dinamika. Jadi kelompok sosial itu bisa dikatakan baik dalam tanda kutip itu ketika mampu berdinamika. Nah, dinamika itu artinya apa? Yang memiliki gerak atau kekuatan yang dimiliki karena sebagian orang dalam masyarakat yang ingin melahirkan perubahan-perubahan yang baik dalam tata hidup masyarakat. Di dinamika sosial itu pasti sangat dibutuhkan oleh kelompok sosial itu sendiri. Dan di antara fungsi dinamika apa? Ya, ketika kelompok sosial itu berdinamika, bergerak bersama lain, akhirnya akan satu. Fungsinya apa? Menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok. Yang kedua, memudahkan pekerjaan yang dihadapi. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasannya. Jadi tiga fungsi dinamika kelompok di dalam masyarakat itu ya. Jadi kalau kelompok itu berdinamika dengan baik, itu manfaatnya, fungsinya sangat banyak sekali. Kemudian pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Menurut Michael Benton ada beberapa hubungan antar kelompok ras ya, yang kemudian melahirkan pola tertentu. Dan ketika hubungan antar kelompok itu terjadi, ya, muncul pola-pola. Di antaranya adalah muncul proses yang dinamakan proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Apa pengertian akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi itu? Nah, yang pertama, pola hubungan antar kelompok ras. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi itu apa? Bertemunya dua kebudayaan. Bertemunya dua kebudayaan melahirkan kebudayaan baru dan menghilangkan karakteristik kebudayaan lama. Itu akulturasi. Kemudian yang kedua adalah dominasi. Dominasi itu apa? Penguasaan kelompok satu terhadap kelompok lainnya. Yang ketiga, paternalisme. Paternalisme itu apa? Bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok pribumi, itu paternalisme. Yang integrasi itu apa? Integrasi itu hubungan mengakui perbedaan. Ya, jadi adanya perbedaan kelompok lain dan bisa menerima dan kemudian bisa diajak kerjasama bersama, akhirnya tercipta kesatuan di antara mereka. Itu pengertian dari integrasi. Yang terakhir adalah pluralisme. Pluralisme itu apa? Mengakui hak politik bersamaan, hak politik yang sama, dan hak berdata yang sama di masyarakat. Itu pluralisme. Nah, contoh dari akulturasi bisa kita lihat di Masjid Menara Kudus, di perpaduan dua kebudayaan yang melahirkan kebudayaan baru. Itu contoh akulturasi. Nah, bentuk dominasi ada beberapa contoh: genosida, pengusiran, asimilasi, perbudakan, segregasi. Genosida itu apa? Genosida itu pembantaian terhadap kelompok lain. Ya, kalau dalam sejarah genosida salah satunya itu ada pembantaian bangsa Yahudi terhadap oleh Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Kemudian bentuk dominasi yang kedua adalah pengusiran, seperti halnya di kasus pengusiran masyarakat Palestina oleh bangsa Israel. Kemudian asimilasi itu bertemunya dua kebudayaan melahirkan kebudayaan baru, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan asli. Berbeda dengan akulturasi ya. Kalau akulturasi itu kebudayaan aslinya hilang, kalau asimilasi kebudayaannya masih dipertahankan. Kemudian yang bentuk dominasi keempat adalah perbudakan, seperti halnya zaman penjajahan. Itu juga perbudakan ya. Kerja rodi, kerja pramusa zaman Jepang itu juga bentuk perbudakan.
terakhir adalah segregasi. Segregasi itu apa? Pemisahan kelompok ras satu dengan kelompok ras lainnya. Ya, kalau dalam sejarah kita pernah mengenal politik apartheid di Afrika Selatan. Bagaimana di Afrika Selatan itu antara kelompok ras kulit putih dengan kulit berwarna atau kulit hitam itu pernah dipisahkan. Kulit putih mendapatkan hak istimewa, kulit hitam tertindas, gitu ya. Itu segregasi, pemisahan kelompok putih dengan kelompok berwarna atau kelompok hitam. Itu istilahnya segregasi. Kemudian paternalisme, contoh paternalisme tadi adalah penjajahan, ya, penguasaan atau dominasi kelompok pendatang terhadap kelompok asli atau pribumi, itu paternalisme. Yang keempat adalah contoh integrasi. Integrasi tadi adalah mau menerima perbedaan dan mengakui perbedaan itu, dan sehingga ketika mau mengakui perbedaan akhirnya mereka mau bekerja sama satu sama lain, gotong royong, hidup rukun, dan terjadilah satu kesatuan di antara mereka. Itu integrasi. Dan yang terakhir adalah contoh pluralisme. Pluralisme mengakui kesamaan hak politik dan hak perdata sama. Jadi mereka memiliki hak politik dan hak data yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada yang lebih tinggi di antara mereka. Itu adalah contoh pluralisme. Demikian dari pemaparan materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.